Satu rombongan jamaah haji dari Indonesia ditolak oleh imigrasi Jeddah. Apa yang menjadi penyebabnya? Tonton video ini sampai habis. Dari tahun ke tahun memang sudah biasa ada rombongan-rombongan haji yang ditolak oleh imigrasi Jeddah. Soalnya sepele, masalah visa yang digunakan untuk datang ke Saudi Arabia. Beberapa tahun lalu, tahun 2019, ada satu rombongan ditolak oleh imigrasi Jeddah. Mereka ditahan selama beberapa hari. Tanggal 9 Zulhijjah, setelah wukuf di Arafah, ini jamaah baru dilepas oleh imigrasi Jeddah. Lantaran apa? Karena mereka menggunakan visa ziarah. Visa ziarah tidak diperbolehkan untuk berhaji. Namun, travel yang membawa rombongan ini mungkin ingin untung besar, karena visa ziarah lebih murah. Pada saat diintegrasi oleh imigrasi Jeddah, salah seorang dari rombongan tadi tidak mengatakan ingin jalan-jalan, tapi dia mengatakan ingin berhaji. Dan pelakunya adalah nenek-nenek dari Sulawesi. Dengan polosnya dia katakan ingin berhaji, dan memang dia ingin berhaji. Mungkin travel ini tidak memberikan pengetahuan dan informasi kepada jamaahnya jika ditanya oleh imigrasi. Karena dia ingin menutup-nutupi, karena menggunakan visa ziarah harganya lebih murah. Nah, akhirnya satu rombongan ini pun ditahan di imigrasi Jeddah, dan akhirnya mereka pulang tanpa harus berhaji. Tanggal 11 Juni lalu, satu rombongan juga ditolak oleh imigrasi Jeddah, padahal mereka menggunakan visa turis, alias e-visa, visa elektronik, bukan visa tempel seperti visa-visa yang lain. Ternyata, rombongan ini melakukan kebohongan. E-visa hanya diperbolehkan kecuali untuk warga negara Indonesia. Jadi yang bisa menggunakan e-visa untuk datang ke Saudi Arabia, ya diantaranya Malaysia, Singapura, karena mereka ke sana tidak mungkin jadi pekerja. Nah, bagi negara Indonesia, e-visa tidak diizinkan. Namun bagaimana orang-orang ini, mungkin ini travelnya lagi nih yang bermasalah nih. Travel ingin cari untung besar. Dia gunakan e-visa untuk masuk Saudi Arabia. Padahal e-visa ini tidak bisa diakses oleh paspor Indonesia. Ternyata yang disiasati adalah saat mengapply visa, ditulis di situ nasionalitinya Malaysia. Jadi kalau nasionalitinya kecuali Indonesia, itu tetap bisa diisi nama, nomor paspor, tanggal lahir, tempat lahir bisa. Nah, dulu-dulu sudah pernah dipakai ternyata. Cuman imigrasi daripada Saudi Arabia ini tidak teliti. Karena kan yang dia cek cuma nomor paspor, dipisah nomor paspor, di paspor gitu. Ternyata nasionalitinya yang dirubah oleh pelaku-pelaku travel yang nakal tadi. Nah, akhirnya lama-lama bocor juga, dan kemarin ketahuan tanggal 11 mereka yang menggunakan e-visa ini ditolak oleh pemerintah Saudi Arabia, imigrasi Saudi Arabia, karena memang niat mereka untuk berhaji tanpa antri dengan cara yang murah, tapi salah. Nah, memang untuk melakukan haji tanpa antri ini kita harus selalu update hal-hal mengenai perkembangan peraturan-peraturan di Saudi. Seperti kemarin di bandara ada satu rombongan ya lumayan nangis tua ya. Karena apa? Karena dia menggunakan Sri Lankan Airlines. Kalau kita sebut kode penerbangannya UL. Nah, ternyata UL ini tidak dapat izin mendarat di Jeddah untuk musim haji. Akhirnya travel pun harus membeli tiket yang baru. Nah, untuk itu bagi kawan-kawan yang ingin haji tanpa antri, selalu update informasi-informasi tentang haji, berkomunikasi dengan kawan-kawan, dan mungkin bisa juga mengulik channel saya ini yang membahas tentang haji tanpa antri ini. Nah, sekarang perlu diketahui, walaupun kita turun di Riyadh, juga ditanya oleh imigrasi Riyadh, Anda mau kemana? Kalau kita menggunakan visa turis, mungkin kita bisa buat bilang jalan-jalan. Jadi untuk mensiasatinya, beberapa travel memang saat ini menerbangkan jemaah haji mereka lewat Riyadh. Dan mereka tidak menggunakan atribut travel ya. Atribut travel seperti jaket, seperti baju seragam batik, tidak. Mereka seperti turis karena visa turis. Nah, setelah mereka masuk Riyadh, maka mereka terbang melalui penerbangan domestik. Setelah sampai Jeddah, tinggal diatur hingga mereka masuk Mekah, dan di dalam kota Mekah mereka sudah memiliki tasreh. Jadi haji tanpa antri yang seperti ini memang relatif aman, dan Anda sebelum melakukannya memang perlu banyak bertanya dan mempelajari situasi di lapangan. Sedikit cerita, kalau dulu kita ingat haji tanpa antri yang dilakukan oleh travel, biasanya pengorganisirnya itu adalah travel yang ingin untung besar ya. Dari Manila mereka beli paspor
paspor warga negara Filipina yang ada di Mindanao. Mereka beli karena di sana banyak orang Islam. Ternyata memang travelnya keliru. Nah ini karena untung besar dia jual dengan harga normal, tetapi gunakan fasilitas abal-abal seperti ini. Maksudnya abal-abal ya fasilitas yang harus ada penanganan di lapangan. Akhirnya jamaahnya saat di imigrasi pakai seragam dan berbahasa Indonesia. Imigrasi curiga, ini paspor Indonesia, tetapi ini paspor Filipina, tetapi orang-orangnya berbahasa Indonesia. Dan mereka pun selfie, jadi menimbulkan kecurigaan. Dan akhirnya kalau tidak keliru 2016 semua jamaah itu gagal diberangkatkan dan ketua rombongannya masuk penjara. Nah demikianlah informasi bagaimana haji tanpa antri. Terus tonton channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum.